Oke, saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita Kongres Pemuda Nasional 24 sampai 27 Oktober hari ini kita sampai di penghujung acara. Setelah kurang lebih selama 4 hari kita melaksanakan berbagai diskusi, bahkan sebelumnya juga kita turun ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah, ke desa-desa untuk kemudian juga merangkai narasi dari desa, dari akar rumput. Alhamdulillah kita setelah melaksanakan FGD ada beberapa hal yang menjadi catatan kita yang mungkin kita tuliskan dalam bentuk manifesto politik, manifesto pemuda Indonesia, yang mungkin langsung saja akan saya bacakan berkaitan dengan pandangan kita terhadap 3 hal. Pertama, pemuda dan demokrasi. 2, pemuda dan ekonomi. 3, pemuda dan gerakan sosial. Manifesto Pemuda Indonesia. 1, mendorong revolusi kelembagaan dalam kultur demokrasi yang lebih transparan, efisien dan efektif. 2, mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. 3, menuntut responsibilitas pemerintah atas pemberdayaan pemuda dalam berbagai aspek yang berkeadilan. Kemudian ini kita turunkan menjadi beberapa isu. Ada beberapa juga yang menjadi harapan, tuntutan, bahkan dorongan dari kita sebagai pemuda. Yang pertama, berkaitan dengan momentum G20, kita mengharapkan G20 tidak hanya sebatas pertemuan yang berorientasi pada statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus melaksanakan amanah konstitusi untuk betul-betul bagaimana pemerataan dan kesejahteraan ekonomi itu bisa betul-betul hadir di seluruh negeri ini. Di 37 provinsi sekarang. Kemudian yang kedua, kita memandang pembangunan IKN seharusnya ibu kota negara maksudnya ya. Pembangunan ibu kota negara seharusnya melibatkan banyak stakeholder untuk mewujudkan kedaulatan negara dalam kedaulatan ekonomi, keamanan, politik dan energi. Jadi jangan sampai kemudian pembangunan IKN ini tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan. Kita mengkhawatirkan jangan sampai pembangunan IKN ini kemudian menjadi momentum untuk orang asing mengobok-obok kedaulatan negara kita, kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan keamanan kita, dan kedaulatan politik kita. Dan selanjutnya, kita juga mendesak adanya reformasi kelembagaan di tubuh Polri secara sistematis dan kultural. Tentu kita tahu Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi budaya-budaya pungli di Polri. Sudah tidak boleh lagi ada budaya setar-setor di Polri. Tidak boleh ada lagi ada upeti di tubuh Polri. Polri harus berjalan dengan profesional. Tidak boleh ada budaya-budaya yang itu merusak tatanan demokrasi kita. Sehingga kita melihat juga hari ini Polri tidak hanya sebagai dulu ketika Orde Baru kita melihat ada 2 fungsi ABRI. Tapi hari ini kita melihat ada yang namanya multifungsi Polri. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kekuasaan yang betul-betul sangat luas itu tidak boleh ada di satu lembaga. Artinya ada check and balances, ada keseimbangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Oleh karenanya kita harapkan betul-betul reformasi di tubuh Polri ini terjadi secara sistematis dan secara kultural. Ini juga tentu menjadi tekad Pak Kapolri ketika beliau menyampaikan dalam sambutan-sambutannya gitu, untuk bagaimana membenahi Polri agar Polri ini bisa dipercayai oleh publik, bisa dipercaya kembali oleh publik. Yang kita tahu trennya belakangan terus menurun. Oleh karenanya kita juga mendukung bagaimana kepercayaan publik terhadap Polri ini meningkat ke depan. Tapi tentu dengan melaksanakan yang namanya reformasi Polri.
Selanjutnya, kita juga mendorong adanya stimulus ekonomi kerakyatan yang itu harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan. Karena kita melihat banyak terjadi di lapangan, stimulus ekonomi untuk UMKM, baik tadi mikro atau ultra mikro, itu sering acap kali disalahgunakan. Nah itu kita tidak inginkan gitu. Stimulus ini harus betul-betul berjalan dengan adil, betul-betul harus sesuai dengan sasarannya. Tidak boleh ini dipermainkan hanya oleh beberapa kelompok saja, oleh segelintir orang saja. Artinya kita juga sebagai pemuda akan mengawal terkait dengan bagaimana stimulus ekonomi kerakyatan ini betul-betul bisa berjalan secara adil dan transparan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada puncak pertemuan Kongres Pemuda Nasional ini, dan harapannya adalah bagaimana kita sebagai pemuda itu bisa berkontribusi secara proaktif terhadap jalannya pembangunan bangsa ini. Berkaitan dengan menjelang tahun politik pemilu, kita juga mendorong adanya suatu reformasi atau revolusi kultural kita dalam sistem kepemiluan kita. Karena kita melihat memang money politik itu tidak bisa dihindari dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu. Oleh karenanya bagaimana kita menanggulangi ini juga gitu. Bagaimana pendidikan politik itu harus betul-betul didorong dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab oleh pemerintah. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan stakeholder yang lainnya. Dan kita juga pemuda sangat mendukung adanya revolusi kultural dalam sistem pemilu kita. Dan mungkin nanti ada beberapa tambahan dari teman-teman. Cukup? Ada tambahan? Ada tambahan teman-teman? Mungkin ada yang mau menyuarakan di belakang? Ada? Oke. Baik. Demikian Manifesto Pemuda Indonesia sekaligus konferensi pers Kongres Pemuda Nasional tahun 2022 yang bisa kami sampaikan. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan Kongres Pemuda Nasional tahun 2022 secara resmi kita tutup. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Nasional Pemuda tahun 2023 dengan resmi kita buka. Artinya Kongres Pemuda ini akan terus kita lanjutkan setiap tahunnya. Paling nanti berubah strukturnya, kemudian juga teman-teman lah yang akan melanjutkan daripada kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kita terus konsisten mengawal jalannya bangsa ini agar NKRI ini tetap ada sampai kapanpun. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pemuda! Bergerak! Pemuda! Bergerak! Indonesia! Maju! Indonesia! Maju! Mantap!